Baik, selamat pagi Bapak Mama. Selamat pagi. Ya, baik, kita lanjut di sesi 2, bagian langkah 2 hari ini. Sesi 2 tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Sekarang kita masuk pada langkah 2, yaitu diskusi kelompok mengenai ASI, MPASI, dan posyandu. Nah, Bapak Mama, hari ini saya akan membagi Bapak Mama dalam bentuk kelompok. Ada 4 kelompok Bapak Mama di sini, dan sebelum saya membagikan ke dalam 4 kelompok, perlu saya tanya ke Bapak Mama. Di sini kita menjelaskan tentang ASI, MPASI, dan posyandu. Ada yang tahu tentang ASI? Air susu ibu. Nah, ASI air susu ibu. Tentunya setiap hari kita mendengar tentang ASI, karena kita memiliki selain ada ibu-ibu di sini, selain ada bapak-bapak di sini, pasti memiliki orang tua. Waktu itu kita pernah merasakan bahwa dari kecil itu kita menyusui, dalam artian menyusui air susu ibu untuk memperoleh pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu untuk ASI. Dan di sini lagi ada kata MPASI. Nah, apa itu MPASI? Makanan pendamping air susu ibu. Iya, makanan pendamping air susu ibu. Tentu yang ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini pasti tahu tentang MPASI karena sudah sering dilakukan, bahkan sudah mempraktekkan di rumah karena sudah punya anak bayi dan balita. Nah, Bapak Mama, hari ini saya akan membagi Bapak Mama dalam bentuk kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3 dan 4. Ada 4 kelompok di sini. Di sini saya kasih nama di sini yang kelompok 1 yaitu kelompok ASI, kelompok air susu ibu. Kelompok air susu ibu, dan yang Bapak di sini masuk sebagai kelompok kelompok bubur ya. Kita katakan kelompok bubur. Di sini Bapak di sini kita masuk dalam kelompok posyandu, dan ibu di sini masuk dalam kelompok sayuran. Ada 4 macam kelompok, saya kasih nama di sini. Yang kelompok 1 tentang apa? Kelompok apa? Kelompok ASI. Kelompok 2 kelompok apa? Kelompok bubur. Kelompok 3 tadi kelompok posyandu, dan kelompok 4 kelompok sayuran. Baik, sekarang silakan Bapak Mama bentuk dalam kelompok dan berdiskusi tentang ASI itu seperti apa, khusus kelompok ASI, dan bubur seperti apa, apakah itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak atau tidak. Sini kelompok posyandu, ya seperti Bapak Mama bersama dengan teman-teman di sini ya. Ketika pergi ke posyandu, apa yang dilakukan di sana? Petugas kesehatan di sana memberikan apa kepada bayi dan balita. Yang berikut di sini ada kelompok sayuran. Nah, apakah sayuran ini mempengaruhi pertumbuhan pada anak atau tidak? Ya, sudah buat dalam bentuk kelompok tuh? Ya, sudah habis diskusi? Ya, baik. Sebelum kita masuk pada saya menjelaskan tentang apa ASI itu yang sebenarnya. Nah, di sini perlu saya menjelaskan bahwa ketika bayi lahir itu cara merawat bayi itu seperti apa? Menyusui. Ya, cara merawat bayi yang baru lahir adalah memberikan ASI atau menyusui. Siapa menyusui? Bapak atau ibu? Ibu, tentu saja ibu yang menyusui. Kenapa ibu yang menyusui? Karena ibu yang memiliki payudara atau ibu yang memiliki susu. Nah, bapak dia hanya sama-sama bertanggung jawab dengan ibu untuk merawat seorang bayi yang baru lahir. Di sini ada berikan ASI yang keluar pertama. Bapak Mama pernah melihat air susu ibu yang baru saja keluar pertama? Dia berwarna apa? Berwarna putih atau kekuningan? Ya, Bapak Mama mungkin kurang perhatikan ya. Sebenarnya itu air susu ibu yang keluar pertama kali itu dia berwarna kekuningan. Apakah itu dibuang atau diberikan kepada ASI? Diberikan kepada bayi. Dibuang atau diberikan kepada bayi? Diberikan kepada bayi. Karena apa? Karena dia mengandung zat kekebalan tubuh. Ya Bapak Mama, lain kali nanti kalau sudah punya anak yang baru lahir nanti, ketika pertama kali bayi baru lahir itu, air susu ibu yang keluar pertama dia berwarna kekuningan itu harus diberikan kepada bayi. Karena dia mengandung zat kekebalan tubuh. Dia mengandung zat kekebalan tubuh agar anak itu menjauhi dari segala penyakit. Baik, Bapak Mama tadi
kelompok ASI sudah mendiskusi tentang apa itu air susu ibu. Nah, Bapak Mama saya tanya sekarang, ASI itu diberikan kepada bayi selama berapa bulan? 12 bulan. Selama 12 bulan atau berapa bulan? ASI diberikan kepada bayi dari 0 sampai 6 bulan itu khusus ASI. Apakah pada bayi itu dari 0 sampai 6 bulan apa ada makanan tambahan? Tidak ada. Tidak ada, hanya diberikan kepada ASI saja. Kenapa? Karena apakah lambung pada bayi itu dia masih mengecil atau sudah membesar? Masih mengecil. Sebesar apa? Sebesar kelereng. Dia sebesar kelereng saja. Jadi sebagai orang tua, ibu dan ayah tidak boleh memberikan makanan tambahan kepada bayi selama dia berumur 0 sampai 6 bulan. Sejak kapankah bayi itu diberikan makanan tambahan? 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan, bahkan berlanjut sampai pada 2 tahun, dia berumur 2 tahun. Dari 6 bulan cukup diberikan air susu ibu. Nanti kalau ada bapak mama di sini yang sudah yang sementara masih memiliki bayi sekarang yang masih berumur 0 sampai 5 bulan bahkan 6 bulan sekarang, cukup memberikan air susu ibu. Karena kalau memberikan makanan tambahan akan mempengaruhi pada lambung bayi. Nah, Bapak Mama, biasanya di rumah Bapak Mama memberikan kepada bayi makanan tambahan itu apa-apa saja yang diberikan? Makanan apa saja? Bubur. Dengan cara apa Bapak Mama memberikan bubur? Apakah misalnya bubur beras itu dimasak langsung diberikan kepada bayi atau masih melakukan cara-cara? Diulik. Ya, diulik dengan menggunakan saringan, diulik menggunakan saringan agar nutrisi saja yang diberikan kepada bayi. Setelah itu apa lagi selain bubur beras, apa lagi? Bubur sun itu makanan tambahan bagi bayi. Apa lagi? Pisang pernah memberikan kepada bayi di rumah? Yang dikerok-kerok itu? Ya, pernah memberikan kepada bayi, diberikan. Tetapi bayi itu harus berumur 6 sampai 12 bulan dan selanjutnya itu. Bapak Mama pernah di rumah pernah punya anak pertama, anak kedua dan selanjutnya itu memberikan susu hanya batas 6 bulan saja atau masih berlanjut sampai 2 tahun? Masih berlanjut sampai 2 tahun. Ada yang masih berlanjut sampai 2 tahun, ada yang anaknya berumur 1 tahun lebih sudah punya adik lagi ya. Tidak boleh Bapak Mama di sini ya. Anak itu untuk dia memperoleh kesehatan dan kekebalan pada tubuhnya harus dia berumur sampai 2 tahun memberikan ASI baru berhenti sampai 2 tahun. Itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak jika hanya sampai 12 bulan memberikan air susu ibu saja. Ya. Yang berikut di sini ada makanan pendamping ASI atau biasa disebut apa tadi? MPASI. Kita memberikan MPASI itu ketika berumur, tadi saya sudah jelaskan, berumur 6 sampai 16 bulan. Ya. Bapak Mama, di sini tadi sudah ya. Kelompok apa tadi, Bapak? Kelompok posyandu. Nah, biasanya di posyandu itu ketika Bapak Mama di sini membawa anak di posyandu itu sampai di sana, yang bagian petugas kesehatan itu memberikan apa saja kepada bayi? Apa-apa saja atau apa saja yang Bapak Mama lakukan ketika membawa bayi di sana? Dengan cara apa? Timbang, apa lagi? Mengukur Badan. mengukur apa? Yang pertama berat badan pada bayi, yang kedua tinggi badan pada bayi. Di situ perlu kita mengukur. Terus yang berikut apa lagi? Di sana petugas kesehatan memberikan apa kepada bayi? Ada yang namanya apa itu? Imunisasi. Untuk apa? Untuk kekebalan tubuh Bapak Mama. Kita memberikan imunisasi dengan melakukan penyuntikan kepada bayi agar bayi itu biasanya itu bayi berumur 29 hari sampai 11 bulan kita melakukan imunisasi kepada bayi. Agar apa? Agar ketika bayi sudah berumur 1 bahkan lebih dari 1 tahun dia memperoleh kekebalan pada tubuh. Yang berikut di sini dari kesehatan atau petugas kesehatan memberikan apa lagi? Pernah melihat kapsul
Kapsul yang diberikan kepada anak. Pernah. Ya biasa kapsul itu dia apa namanya berupa vitamin A ya, ya untuk penglihatan. Biasanya itu ada berapa warna kapsul yang diberikan kepada bagian petugas kesehatan di sana biasanya? Dua. Dua, ada yang berwarna apa? Merah dan hitam. Ada berwarna merah dan ada berwarna Hitam. berwarna biru, bukan hitam ya. Ada berwarna merah dan berwarna hitam, berwarna biru yang biasa diberikan oleh petugas kesehatan. Baik Bapak Mama, kita cukup sampai di sini. Yang menjadi pesan khusus bagi ibu-ibu yang menyusui ya, sedang menyusui nanti Bapak Mama yang istrinya sementara di rumah sekarang disampaikan kepada istri. Bisa toh? Bisa. Yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragaman pangan yang lebih banyak ya, untuk mempertahankan kualitas air susu ibu. Biasa makan apa di rumah? Sayur-sayuran dan buah-buahan dan makanan yang mengandung protein, yaitu ada telur, susu dan daging serta sayur-sayuran tadi. Intinya yang mengandung protein demi untuk mempertahankan proses kekebalan tubuh pada seorang ibu. Nah, yang berikutnya minum air putih yang lebih banyak. Sehari itu biasanya minum air putih 12 sampai 13 gelas. Biasanya Bapak Mama di rumah biasanya minum air putih berapa gelas? 12, ada yang 10, ada yang 8, ya toh? Jadi biasakan pulang di rumah bagi Bapak Mama kasih tahu istri di sana bahwa sedang menyusui itu harus minum air sebanyak-banyaknya, bila perlu 12 sampai 13 gelas sehari-hari. Itu menambah untuk air susu pada ibu. Yang berikut, batasi minum kopi, gula dan garam. Ya, batasi minum minuman yang mengandung kafein, yang mengandung larutan gula tinggi dan larutan garam yang tinggi, sehingga untuk mencegah proses penularan penyakit juga, atau dalam hal ini kekebalan tubuh pada seorang ibu, sehingga pada bayinya tidak memperoleh kesehatan yang terganggu. Baik Bapak Mama, kita cukup sampai di sini dulu. Istirahat dulu sekarang karena sudah jam berapa di sini? Sudah jam 10 ya. Sudah jam 10, istirahat dulu. Nanti minum kopi dulu, makan dulu sebentar, baru kita masuk di langkah 3, sesi 2 di langkah 3 ya. Bisa toh? Bisa. Ya, silakan istirahat sekarang. Terima kasih.